Rencana pertemuan antara Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menarik untuk kita diskusikan. Bagaimana tidak, pertemuan dua tokoh politik nasional ini tentunya akan membawa pengaruh politik yang besar dalam percaturan politik tanah air. Seperti kita ketahui bahwasanya beberapa waktu yang lalu, Puan Maharani menyatakan bahwasanya AHY adalah sebagai salah satu kandidat atau calon yang masuk dalam radar nama-nama cawapres yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo pada pemilihan presiden tahun 2024. Sontak saja pernyataan ini membuat banyak diskusi di kalangan pengamat politik bagaimana langkah PDI Perjuangan ke depan dengan menyebutkan nama AHY sebagai kandidat calon wakil presiden tahun 2024. Seperti kita ketahui bahwasanya hubungan antara PDIP dan Demokrat selama ini sejak Demokrat berdiri sampai sekarang itu tidak berjalan dengan baik, dan hubungan personal antara SBY dengan Megawati Soekarno Putri yang merupakan Ketua Umum PDI Perjuangan juga tidak baik-baik saja. Nah, sepertinya ada masa lalu atau dendam politik yang belum diselesaikan oleh kedua partai politik ini. Seperti apa persis kejadian yang menyebabkan hubungan antara Megawati dan SBY tidak harmonis, kita tidak mengetahui dengan pasti. Namun yang pasti adalah SBY telah mengalahkan Megawati sebanyak 2 kali dalam pemilihan presiden, yaitu tahun 2004 dan tahun 2009. Di mana pada saat itu SBY memenangkan pemilihan umum presiden dan menjabat presiden Indonesia selama 2 periode. Nah, dengan adanya rencana pertemuan ini yang digagas oleh PDI Perjuangan, sepertinya PDI ingin memainkan strategi politik yang baru untuk menyongsong pemilu tahun 2024. Apakah dengan rekonsiliasi antara PDI Perjuangan dengan Demokrat ini akan menambah posisi tawar PDIP atau menambah elektabilitas partai PDI Perjuangan di pemilu tahun 2024? Beberapa tahun yang lalu kita mendengar statement dari Sekjen PDI Perjuangan yaitu Pak Hasto menyatakan bahwasanya PDIP tidak akan mungkin berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai PKS. Nah, sepertinya pada saat itu Pak Hasto menyatakan sepertinya sudah harga mati bahwasanya PDI tidak akan pernah berkoalisi dengan Partai Demokrat. Namun beberapa hari yang lalu setelah kita mendengar nama AHY masuk dalam radar cawapres dari Ganjar, sepertinya posisi politik PDI Perjuangan akan sedikit bergeser. Apakah hati Ibu Megawati mulai melunak sehingga bisa membuka Demokrat untuk bisa bergabung di PDI Perjuangan? Tentu saja publik menilai bahwasannya yang paling ditunggu bagaimana sikap dari Partai Demokrat atas undangan atau ajakan dari Puan Maharani terhadap AHY ini dalam pertemuan tersebut. Apakah Demokrat akan terbawa bujuk rayu untuk bisa bergabung dengan koalisi PDI Perjuangan atau malah tetap kukuh dengan koalisi perubahan yang ada saat ini. Pada saat ini, kalau kita melihat di media massa atau di media online, hubungan antara Partai Demokrat dengan Partai Nasdem sebenarnya tidak berjalan dengan baik. Kisruh antara cawapres yang akan mendampingi Anies sepertinya masih belum bisa diselesaikan oleh kedua partai ini. Bahkan saling sindir-menyindir dan saling lempar pernyataan terhadap kedua tokoh partai tersebut jamak kita dengar di media sosial. Nah, apalagi dengan adanya pertemuan antara PDIP dengan Partai Demokrat ini, sepertinya menjadi posisi tawar yang lebih besar bagi Partai Demokrat kepada mitra koalisinya di Koalisi Perubahan agar segera mengumumkan calon wakil presiden dan agar segera mengambil AHY sebagai wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Dan bisa saja Demokrat memainkan kartunya bahwasannya mereka bisa berbalik arah mendukung Ganjar Pranowo sesuai dengan ajakan PDI Perjuangan dan menebarkan ancaman kepada koalisi perubahan jika tidak mengambil AHY sebagai wakil presiden. Nah, polemik wakil presiden di koalisi perubahan ini juga sampai sekarang sepertinya belum bisa menemui titik temu. Belum ada tokoh yang benar-benar diterima oleh ketiga partai politik, yaitu Partai Demokrat, Nasdem, dan Partai PKS. Nasdem sepertinya tidak seret dengan dipilihnya AHY sebagai calon wakil presiden pendamping Anies.
Kenapa? Karena tentunya Demokrat akan sangat diuntungkan bila AHY menjadi pendamping Anies Baswedan dan mendapatkan efek ekor jas dalam pemilihan legislatif di pemilu tahun 2024. Begitu juga dengan PKS. Nah, sebaiknya mungkin harus ada tokoh yang bisa menyatukan ketiga partai politik ini sehingga satu suara untuk mendukung satu nama sebagai cawapres di koalisi perubahan. Nah, kembali lagi ke pertemuan antara Puan Maharani dan AHY ini, apa nanti akan dihasilkan dari pertemuan tersebut? Semoga saja pertemuan tersebut bisa mendinginkan suasana politik tanah air menjelang pemilu tahun 2024. Dan semoga saja ada berita baik yang bisa kita terima sampai dengan pertemuan tersebut muncul kegaduhan-kegaduhan baru yang bisa memecah belah bangsa. Kita sangat mengharapkan bahwasannya pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan damai, jujur, dan adil, dan bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, dan kita bisa mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia.